Safira Ayeka Putri dan kelompok saya Anggita Pramudia Putri, saya Airin Rahmadani Enga, Saya Siti Jenab Sengaji. Saya Aris Puterawang. Dan saya Bimantara Marika Bengkara. Saya Abdul Male. Saya Ardi Fanisa Rahmat. Kami siswa-siswi dari MAN 1 Alor kelas 10A kelompok 1. Kami akan melakukan penelitian untuk memenuhi tugas sejarah. Penelitian ini dibimbing langsung oleh Ibu Hikmayati Dasing dengan materi meneliti sejarah di Kabupaten Alor. Judul yang kami ambil yaitu meneliti Kerajaan Kui di Kabupaten Alor, terletak di wilayah Alor Barat Daya, Moro. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Kita sudah berada di salah satu rumah keturunan Kerajaan Kui. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing the song. Selamat sore Bapak, mohon izin sebelumnya perkenalkan kami siswa-siswi dari MAN 1 Alor kelas 10A. Saat ini kami sedang melakukan penelitian untuk tugas sekolah mengenai Kerajaan Kui di Kabupaten Alor. Apakah Bapak berkenan untuk meluangkan sedikit waktu untuk kami wawancarai terkait sejarah dan perkembangan Kerajaan Kui? Baik, siap. Sebelum memulai, mohon izin Bapak, bolehkah kami mengetahui nama lengkap Bapak? Nama lengkap saya Nasaruddin Kinagi. Asal Bapak atau marga Bapak? Asal. Marga Bapak Kinagi, asal dari Kui, Alor Barat Daya. Kedudukan atau peran Bapak dalam Kerajaan Kui atau di masyarakat? Saya dalam posisi dalam Kerajaan Kui, Raja Muda. Raja Muda II. Setelah kakak almarhum meninggal tahun 2018. Kalau Raja Muda I itu Muhammad Kinagi. Muhammad Kinagi. Terima kasih Bapak. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari tahun berapa kerajaan ini berdiri? Kalau tahun berdirinya Kerajaan Kui ini sejak zamannya Portugis. Sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 1662. Apa peran kerajaan Kui dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Alor pada masa lalu? Pada masa lalu Kerajaan Kui, khususnya raja itu berperan dalam mengikat tali persatuan kesadaran antara 4 suku besar yang ada di Kerajaan Kui. 4 suku besar itu antara lain Kerajaan suku Aburi, suku Klon, suku Hamap, dan suku Masin Kui. Kalau boleh tahu, siapa tokoh atau raja yang paling berpengaruh dalam sejarah kerajaan Kui? Kalau raja yang berpengaruh, ya, bukan saya mengangkat nama kakek saya, tidak. Tetapi yang mengangkat Kerajaan Kui pada posisi yang cukup baik itu pada masa Raja ke-6, raja yang namanya Katangkoli Kinagi. Ada Raja Katangkoli Kinagi. Setelah itu almarhum bapak saya Raja ke-7 namanya Banla Kinagi. Kalau Banla Kinagi inilah raja yang punya pemikiran untuk bagaimana memindahkan pusat kerajaan Kui. Yang pertama itu di Kampung Pelerabai, berpindah ke Kota Baru. Waktu itu namanya Kota Baru. Dalam perjalanan baru diganti menjadi Moro. Jadi istana kerajaan Kui itu ada 2. Satu itu di Kampung Tua Pelerabai
di abad selatan sekarang, dan satu ada di bawah ini di Selanjutnya, latar belakang berdirinya Kerajaan Kui di Pulau Alor. latar belakangnya itu pengalaman dalam perjalanan awal terbentuknya kerajaan itu dimulai dari keberadaan salah satu orang tokoh di lingkungan sekitar kampung Larabagi yang namanya Atamalei. Atamalei sebagai kepala kampung yang karena perannya cukup berpengaruh sehingga pada saat itu terdapat isu informasi bahwa di lain-lain wilayah itu ada kerajaan, sehingga waktu itu atas pikirannya lalu mempersatukan suku-suku yang ada di sekitar kampung Lerabai itu untuk menjadi satu, sehingga di situ dianggap beliau ini punya kemampuan untuk diangkat sebagai seorang raja. Itu pada masa penjajahan Portugis. Peran tokoh adat atau keturunan Raja Kui di masa sekarang. Kalau di masa sekarang, alhamdulillah, kalau saya melihat itu bahwa pemerintah dalam hal ini jajaran dari Pemda, Bupati, dan lingkup pemerintah di tingkat kabupaten itu sangat menghargai kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Kabupaten Alor sekarang. Sehingga dalam perjalanan ada kegiatan-kegiatan yang ada kaitan dengan kehadiran dari tokoh-tokoh besar, raja-raja selalu dilibatkan. Contoh kasus yang paling ringan kemarin waktu penerimaan bupati dan wakil bupati Alor memasuki rumah jabatan bupati di rumah jabatan bupati, kami 5 raja itu yang diminta untuk berada di dalam rumah jabatan, dan kami yang bukan barangkali lagi, tetapi yang diminta untuk memberikan restu setelah mereka masuk di dalam rumah jabatan. Nah, pertanyaan berikutnya, apa peninggalan sejarah Kerajaan Kui yang masih dapat ditemukan saat ini? Ya, kalau untuk Kerajaan Kui dalam perjalanannya di masa yang menjadi raja itu adalah bapak saya almarhum Berlakinangi. Kalau bapak saya itu dinobatkan menjadi raja itu oleh perwakilan dari Ratu Belanda yang berada di Karabai, lalu dinobatkan menjadi raja yang ke-6. Raja Kui yang bukan ke-6, ke-7. Raja Kui yang ke-7. Nah, pada saat itu terjadilah ada perang besar-besaran antara tentara sekutu, dalam hal ini Amerika, Belanda, Australia, dan lain-lain, berhadapan dengan tentara Nippon. Karena itu waktu itu sekitar tahun 1942 ada terjadi bombardir di wilayah Kerajaan Kui. Sehingga pada saat itu boleh dikatakan seluruh rumah-rumah, perumahan-perumahan penduduk yang ada di sana, di Lerabai itu musnah terbakar. Satu-satunya yang tertinggal itu hanyalah masjid. Masjid itu yang sampai sekarang kita namakan Masjid At-Taqwa di Lerabai. Masjid At-Taqwa itu punya riwayat berdirinya itu diawali dengan datangnya ada salah satu sultan dari utusannya Raja Ternate yang namanya utusan yang datang ke sini itu adalah
Sultan Kimeles Gogo. Beliau yang masuk ke kampung Lerabai pada waktu sebelumnya, bukan waktu masa bapak saya, tapi sebelumnya waktu raja-raja pertama yang masih masa Portugis itu dia datang. Lalu kebetulan dia datang itu tidak langsung masuk ke pusat kerajaan, tetapi dia tinggal di daerah pantai. Lalu ada masyarakat atau rakyat yang melihat kehadiran mereka, beliau ini, Bapak Kimeles ini, sehingga kadang lapor kepada raja. Bapak Raja, kami melihat ada orang asing di pesisir pantai yang kami tidak kenal, tetapi dia ada menetap di pesisir pantai. Raja perintahkan dulu kan ada istilahnya opas raja, perintahkan ke opas raja untuk turun, panggil dan perintahkan dia naik ke atas. Pada saat itu raja ini masih belum beragama, masih penyembah berhala atau animisme waktu itu. Waktu ada utusan yang turun memanggil si sultan, bukan sultan, tetapi utusan dari Sultan Ternate Kimeles. Dia bilang, saya belum bisa naik kalau pusat kerajaan itu belum bersih. Jadi mereka datang laporkan ke raja ditanya, maksudnya bersih itu apa? Tidak, saya orang Muslim dan saya bermaksud masuk ke kampung itu setelah kampungnya itu bersih. Bersihnya dalam artian tidak ada binatang-binatang peliharaan yang haram, begitu, yang tidak dibenarkan dari ajaran agama, gitu. Lalu beritahu di raja, sehingga waktu itu raja kembali perintahkan lagi bahwa saya tidak bisa diperintahkan oleh saudara, diminta oleh saudara, tapi saudara yang harus menghadap saya. Nah, dalam keadaan seperti itu, Kimeles Gogo ini dia berpikir, saya harus coba dengan ilmunya dia. Ilmunya dia, kebetulan di pesisir pantai itu ada batu yang cukup besar. Dia berniat dalam hati, batu ini apabila saya tendang dan dia bisa naik sampai ke atas bukit, berarti kampung ini saya bisa Islamkan, gitu. Sehingga dia coba tendang dan batu itu kebetulan alhamdulillah sampai ke atas. Dan sampai sekarang makanya batu itu kalau dalam bahasa kami namanya Wor Kimeles. Wor itu artinya batu. Jadi batu Kimeles. Dia naik ke atas, lalu dia bilang, kalau gitu saya siap bertemu dengan raja. Lalu beliau dengan terbuka naik dan bertemu dengan raja di pusat kerajaan. Bertemu, dia sampaikan segala macam semua. Lalu dia sampaikan secara khusus tentang ajaran yang dia bawa. Raja ini juga bukan barangkali, tetapi karena terpengaruh atau ada melihat kelebihan-kelebihan daripada putusan dari Sultan Ternate ini, terpanggil begitu untuk mau lebih mendalami, sehingga pada saat itu raja menyatakan siap untuk masuk Islam. Sehingga waktu itu raja masuk Islam, lalu ikutannya hampir seluruh suku yang ada di Kui, dan khusus suku dari suku Masin Kui itu seluruhnya, karena raja kan dari suku itu, sehingga seluruh masyarakat yang ada di bawah suku besar itu seluruhnya diperintahkan oleh raja untuk menjadi Islam. Sehingga waktu itu ada banyak tempat-tempat penyembahan berhala yang waktu itu diminta untuk dipinggirkan. Salah satunya itu ada di dekat rumah suku kami, rumah suku raja.
itu juga disuruh dipindahkan, sehingga dipindahkan. Tadi inti pertanyaan itu apa? Peninggalan ya? Ya. Nah, peninggalan itu waktu kejadian tahun 1942, waktu kampung itu dibombardir oleh tentara sekutu, bukan Jepang tetapi tentara sekutu, Amerika dan Belanda dan lain-lain. Waktu itu sebelum mereka lakukan pengeboman di kampung, ada pesawat yang lewat, lalu dilepas selebaran kertas memperingatkan kepada masyarakat yang ada di pusat kota itu, di pusat kerajaan itu, untuk menghindar. Sehingga waktu itu hampir sebagian besar semua melarikan diri ke pegunungan. Termasuk yang salah satunya adalah adik dari bapak saya, Raja. Bapak saya waktu kejadian itu ada di Moro di sini. Waktu itu sementara ada penjajakan untuk pindah pusat kerajaan. Nah, kebetulan dia yang memegang kunci istana raja di Lerabai. Sehingga waktu itu bom bardir dari pihak sekutu itu, rumah dan lain-lain semua di sekitar Lerabai itu terbakar, termasuk istana. Nah, istana itulah tempat penyimpanan peninggalan benda-benda berharga dari kerajaan, termasuk tongkat rajanya, segala macam bentuk-bentuk perhiasan dari permaisuri, semua itu hangus total. Sehingga setelah itu boleh dikatakan bahwa harta peninggalan dari kerajaan musnah terbakar. Jadi kenapa jadi waktu itu sasarannya itu ke kampung? Karena waktu itu atas perintah dari Jepang minta kepada raja untuk harus dimuat tenaga kerja paksa dari Lerabai ke Timur Leste, karena ada satu kapal perang Jepang yang ada berlabuh di daerah pesisir pantai, kelihatan dari sekutu, makanya mereka ambil langkah pengeboman secara besar-besaran. Dan waktu itu kampung pusat kerajaan Kui itu boleh dikatakan hangus terbakar semua, kecuali satu-satunya yang tertinggal adalah masjid. Dan Masjid At-Taqwa Lerabai itu alhamdulillah juga, atas mungkin setelah diketahui tentang riwayat berdirinya ini pusat masjid ini sampai dengan dia punya keberadaan dan lain-lain, sehingga pemerintah dalam hal ini negara mengambil keputusan untuk dijadikan masjid itu sebagai situs, sehingga penjaganya juga sekarang ada dikasih semacam honor menjaga dan merawat masjid. Terhadap pelestarian sejarah dan adat kerajaan Kui bagi generasi muda. Ya, yang pertama saya kemarin setelah mereka datang ini, saya merasa bersyukur alhamdulillah bahwa ada perhatian dari sekolah-sekolah, khususnya madrasah aliyah, ya. Itu apa ya? Negeri ya. Madrasah aliyah negeri. Negeri yang mengutus, yang guru-gurunya mengutus muridnya untuk mencari tahu tentang keberadaan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah. Boleh saya tanya kembali, apakah sudah pernah wawancara juga dengan raja-raja dari kerajaan lain? Belum Bapak, saat ini kita baru pertama kali dapat materi untuk penelitian. Mungkin untuk kelas-kelas berikutnya, ke kelas 11, kelas 12 mungkin nanti kalau penelitian kita nanti belajar. Ya. Karena di Kalabai itu kan ada Nampira. Ya. Nampira itu kan kalau setahu saya sekarang itu yang meneruskan
raja itu adalah Marzuki nanti. Oh iya. Kira terus yang dari Kolana itu kalau tidak salah Mau, terus dari Batu Lolong itu ada banyak marga gitu. Masih ada lagi? Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan Bapak yang Bapak berikan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.